Indonesia sampai menghadirkan situasi politik yang sangat hangat yang itu selalu terwariskan dalam generasi-generasi kemudian sampai ke kita sekarang. Nah, kita ini ingin melihat dengan persepsi yang objektif ya. Objektif. Jadi komunisme sebagai paham jelas kita tolak. Ya, karena komunisme kan anti agama. Nah, bertentangan jelas dengan nilai-nilai keimanan pun dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi pahamnya kita tolak, ya. Nah, teman-teman semua, kita telah menyaksikan cuplikan video sebelumnya. Cuplikan video tersebut diunggah di akun YouTube Ustadz Hadi Hidayat sekitar 4 tahun yang lalu. Pada saat cuplikan video ini beredar, cuplikan ini sempat menuai kontroversi. Bahkan Ustadz Hadi Hidayat sendiri pun sempat diselidiki oleh Polri. Dalam video tersebut, Ustadz Hadi Hidayat sedang melakukan ceramah di hadapan santri-santrinya. Bahkan dia menyatakan bahwa komunis itu adalah aliran atau paham yang anti agama sehingga kita harus menolaknya. Nah, teman-teman semua, di sini saya ingin menjelaskan apakah benar komunis itu adalah paham atau aliran yang anti agama. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa awal datangnya komunis ke Indonesia itu komunis berada di bawah naungan atau berada dalam rahim organisasi Islam sendiri, yaitu organisasi Syarikat Islam. Namun seiring bertambahnya waktu, organisasi ini berkembang menjadi sangat pesat sehingga membentuk sebuah organisasi atau sebuah partai, yaitu Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ikut dalam pemilu pertama kali yang diadakan Indonesia. Sebenarnya organisasi PKI ini sudah sempat diberantas karena melakukan pemberontakan seperti pemberontakan Madiun. Namun atas izin Presiden saat itu, Presiden Soekarno, organisasi ini mendapat peluang karena dalam ideologi Soekarno sendiri, organisasi PKI termasuk dalam Nasakom, yaitu Nasional Agama dan Komunis. PKI sendiri pada pemilu pertama mendapatkan kursi yang bisa dibilang cukup besar, yaitu 4 besar suara terbanyak di pemilu. Karena dari itu kompetitornya seperti organisasi atau partai NU dan Masyumi melakukan propaganda untuk menjatuhkan lawan politiknya, yaitu partai PKI, Partai Komunis Indonesia sendiri. Propagandanya seperti menyatakan bahwa PKI itu anti agama. Alasan PKI ini disebut sebagai partai anti agama itu karena ada pemimpin komunis di Cina sendiri yang pernah menyatakan bahwa PKI itu anti agama. Namun propaganda ini telah menjadi atau telah mendarah daging di hati rakyat Indonesia. Namun meskipun DNA sendiri pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya milik golongan tertentu saja, namun milik semua orang yang menganut agama Islam. Tetapi akibat peristiwa 1965, PKI dikambing hitamkan sehingga membekas di hati masyarakat Indonesia. Bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik datang kepada Partai Komunis Indonesia sendiri. Namun di sini saya tidak ingin membela tentang atau melakukan sindiran-sindiran terhadap organisasi-organisasi lain. Saya hanya menyampaikan bagaimana PKI itu akhirnya sampai sekarang disebut sebagai partai anti agama. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.